Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi para warga surga, para duta Kristus. Dan saya ingin mengucapkan merdeka. Kita ada di bulan di mana kita merayakan kemerdekaan dari negara kita selama 77 tahun. Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang terkasih, kita sebagai warga surga mempunyai sebuah status, yaitu orang yang dimerdekakan. Oke, merdeka sendiri itu mempunyai sebuah definisi bebas gitu. Apa yang dibebaskan daripada kita? Yang dibebaskan daripada kita adalah kita bebas daripada kutuk, kita bebas dari hukuman maut, kita bebas dari penghukuman kekal, kita bebas dari segala sesuatu yang jahat. Amin. Semuanya itu dilakukan oleh Yesus Kristus, dan kuasa kebangkitannya itu yang menyelamatkan kita. Boleh ketik di kolom chat Bapak Ibu sekalian, katakan saya orang merdeka. Amin. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-17 sampai 18 kita akan baca. Tetapi Tuhan berada di pihakku dan Dia telah menguatkan aku, sehingga melalui aku Injil diberitakan kepada semua bangsa dan mereka akan mendengarkan. Aku dilepaskan dari mulut singa. Bahkan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap pekerjaan jahat dan akan menyelamatkan aku ke dalam kerajaan-Nya di surga. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Beberapa waktu yang lalu saya sampai saat ini juga masih mengikuti berita viral tentang seorang artis yang mengalami penipuan. Dia mengalami kerugian sebesar 10 miliar terhadap mobil mewah yang dimilikinya. 10 miliar ini terjadi berkedok rental mobil. Nah, yang menarik adalah di sini yang menggugah saya adalah dia seorang anak Tuhan, tetapi statementnya adalah begini, kok tega gitu ya. Saya ini lagi lahiran, abis lahiran gitu ya. Kok tidak pernah berpikir bahwa oh iya mungkin si A ini sedang mengalami baby blues begitu ya. Kok tega sih saya malah ditipu begitu, kata si artis ini. Kemudian saya teringat akan firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang 1 sampai ke 4 mengatakan bahwa pada hari-hari akhir manusia itu akan semakin mencintai dirinya sendiri ya. Mereka akan tamak gitu. Mereka akan menjadi pembual, mereka akan menjadi penipu seperti itu, dan mereka akan menjadi sombong, kejam, dan hal-hal lain sebagainya yang buruk begitu ya. Nah, di dalam ayat 17 tadi, di dalam 2 Timotius 4 ayat yang 17 itu dikatakan ada yang namanya mulut singa. Mulut singa ini adalah gambaran situasi yang jahat, sesuatu yang jahat, sesuatu yang berbahaya yang dapat merugikan, yang dapat membuat kita itu menderita, seperti itu. Nah, kabar baiknya ya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam 17 boleh mengatakan bahwa ada penderitaan seperti yang saat ini mungkin sedang dialami. Mungkin bukan hanya artis itu, tetapi Bapak Ibu sekalian juga mengalami yang namanya penipuan atau penderitaan yang lainnya. Tetapi ada kabar baik ya Bapak Ibu, di ayat yang ke-18. Ada janji Tuhan di mana dikatakan bahwa kita dilepaskan dari yang jahat. Dilepaskan dari yang jahat ini berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang perbuatan-perbuatan jahat yang dapat menjatuhkan kita atau melukai kita, seperti itu. Nah, dari sini, dari hal-hal ini bisa dipahami seperti itu ya, bahwa kadang kita sebagai orang merdeka itu sukar untuk merasa benar-benar merdeka atau merasa benar-benar bebas. Karena apa? Situasi dan lingkungan yang saat ini terjadi, apa yang kita lihat di depan mata kita, itu pada kenyataannya kita tidak seperti orang yang merdeka. Oleh sebab itu, pada sharing saya pagi hari ini boleh saya memberi judul Merdeka atau Mati. Ya, kita merdeka itu adalah sebagai hubungan kita dengan Tuhan. Lewat pengorbanan Kristus tadi, yang tadinya kita harusnya menjadi
manusia yang dihukum. Kita sudah merdeka karena sudah dilepaskan dari semua tanggung jawab, semua yang harus kita lakukan itu. Tetapi secara kita hidup masih dengan sesuatu yang fana, sesuatu yang terbatas, sesuatu yang memang punya sebuah limitasi seperti itu. Kita merasa kadang kita dihadapkan dengan dua pilihan, merdeka atau kita ini mati. Kesannya seperti mati, kita tidak tahu lagi jalannya mau kemana, seperti itu. Kita akan membaca di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Tetapi orang-orang jahat dan para penipu, mereka akan semakin bertambah jahat, menyesatkan dan disesatkan. Tetapi engkau tetaplah tinggal di dalam kebenaran yang telah engkau pelajari dan yakini, dengan mengingat dari siapa engkau mempelajarinya. Sebab sejak masih kanak-kanak engkau sudah mengetahui kitab suci yang memberimu hikmat dan keselamatan oleh iman di dalam Kristus Yesus. Ada hikmat dan keselamatan oleh iman di dalam Kristus Yesus. Hikmat ini berbicara tentang tuntunan Tuhan untuk kita para warga surga yang punya limitasi di dalam dunia yang fana ini untuk menghadapi kejamnya dunia ini. Bebas itu harusnya secara horizontal supaya kita itu bisa mengalami yang namanya bebas secara horizontal, atau kita bisa ngomong di dalam apa yang kita punya sekarang ini. Apa biasanya? Oh iya, kesehatan kita. Kadang kita merasa kita gak bisa bebas karena kita takut dengan kesehatan kita. Bagaimana dengan harta benda kita? Saat ini kita mau membahas bebas dengan hikmat oleh anugerah. Dari kata bebas kita memperoleh ada 5 huruf, yaitu huruf B untuk yang pertama. Berbicara soal bijaksana. Hikmat ini sangat terkait erat dengan bijaksana, kebijaksanaan. Bijaksana yang dimaksud adalah pintar memilah, tajam, membedakan masalah. Nah, ini bagaimana cara kita untuk menempatkan segala sesuatunya agar kita tidak merasa terbebani lagi. Agar kita itu tidak merasa bahwa kita tuh terbelenggu gitu. Kita tidak bisa apa-apa di dalamnya. Kita menjadi stres seperti itu. Nah, ini bisa menempatkan sesuatu pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dan dengan orang yang tepat. Kita perlu tuntunan ini dari Tuhan. Kita sangat memerlukan kebijaksanaan ini dari Tuhan. Contohnya di dalam 1 Raja-Raja 3 itu kita bisa belajar dari Salomo. Kisahnya dia bisa menyelesaikan masalahnya terhadap 2 ibu yang memperebutkan seorang bayi, seperti itu. Di sini saya merasa bahwa Salomo ini agak sedikit gila seperti itu ya. Tapi kalau kita mau melihat kenapa dia bisa dikatakan terkenal dengan kisahnya yang bijaksana ini, kita bisa melihat ada tuntunan Tuhan di dalam ini. Dia adalah orang yang memiliki pendidikan yang baik. Sebagai seorang raja, dia pastinya juga punya pengetahuan, hikmat-hikmat. Tuhan memberikan dia hikmat-hikmat, Tuhan memberikan dia pengertian-pengertian. Nah, dia bisa memilah, dia bisa melihatnya itu secara dari bagaimana kronologisnya. Dan di sini kegilaannya itu ketika dia bilang bahwa dia harus memutuskan untuk membelah bayi itu. Ini berbicara soal logika, gitu ya. Dia punya pengetahuan, dia punya logika di mana bahwa ibu yang asli tidak akan mungkin membiarkan anaknya ini disakiti, tersakiti, bahkan bisa mati. Ini adalah ibu yang baik. Nah, saudaraku, terkadang apa yang membuat seseorang tidak bisa bebas atau dia merasa terbebani adalah penyesalan akan hasil akhir dari tindakannya, seperti itu. Berakibat dari apa tindakannya itu yang terkadang membuat seseorang itu bisa merasa terbelenggu. Nah, hal ini menuntun kita kepada huruf yang kedua dari kata-kata bebas, yaitu huruf E.
Huruf E ini adalah merupakan uh, awal dari kata-kata enggan untuk tergesa-gesa. Kita boleh baca di dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-7. Pertimbangkanlah apa yang aku katakan ini, karena Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Nah, pertimbangkanlah. Mengatakan bahwa enggan tergesa-gesa ini adalah penuh pertimbangan. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang membiarkan kita bisa punya pikiran. Kita bisa punya pikiran ini untuk menimbang, untuk memilah mana yang baik, mana yang benar, mana yang tepat, mana yang tidak. Paulus menyuruh Timotius untuk memikirkan perkataannya untuk tetap dalam pelayanannya. Kalau bisa dilihat dari kisah sebelumnya, kalau Bapak Ibu boleh baca sendiri nanti kisah di dalam surat Timotius ini, baik 1 maupun 2, kondisinya tuh sangat tidak baik gitu lah. Yang membuat Timotius ini sangat gusar, sangat terpuruk gitu ya. Dia sangat tersudut seperti itu. Sampai karena dia melihat saja Paulus saja tuh sudah mau mati, karena dia mau dihukum mati seperti itu. Ada yang bisa kita gunakan. Ada beberapa yang untuk kita pertimbangkan seperti itu. Ketika kita menghadapi sesuatu, ada 3 hal yang boleh kita lakukan untuk menimbang. Yang pertama adalah what if. What if atau bagaimana jika. Yang kedua adalah that would be. Nah, what if ini berbicara tentang pemikiran dan kehendak kita yang terkadang itu mengaburkan penilaian dan menentukan langkah kita. Yang kedua adalah tadi that would be, pastinya akan. Nah, ini harapan yang seringnya tidak sesuai keadaan. Dan seringnya itu membuat kita malah makin terpuruk dan terbelenggu. Misalkan contoh soal ini. Bagaimana atau seandainya jika suamiku itu tidak meninggalkan aku, seandainya dia itu setia, pasti hidupku itu akan bahagia. Aku tidak kesepian. Pada akhirnya kalau hanya berhenti di 2 poin ini, maka orang ini akan bertindak bahwa oke, aku akan melakukan hal yang sama. Atau aku akan sembarangan mencari pribadi yang lain supaya aku tidak kesepian. Tapi apakah itu menjamin kebahagiaannya? Belum tentu. Nah, dari kedua hal ini yang paling penting yang kita harus ingat adalah ketika semuanya ini pertimbangkanlah dengan yang ketiga ini, yaitu apa? But God, tetapi Tuhan. Ini adalah bagian terpenting di mana janji Tuhan itu diberikan. Firman Tuhan itu nyata. Firman Tuhan itu menjadi tolak ukurnya dari semuanya. Bagaimana Tuhan? Tetapi Tuhan, seperti itu. Ketika tadi kita gabungkan ketiganya, seandainya suamiku setia tidak meninggalkanku, maka aku akan tidak kesepian lagi, aku akan berbahagia. Tapi Tuhan, Ia adalah Tuhan yang setia. Sekalipun aku tidak setia, Dia selalu bersamaku. Dia selalu menyegarkan jiwaku. Dia selalu membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Boleh ketik sekali lagi di kolom chat. Katakan amin, amin, amin. Huruf yang selanjutnya dari kata-kata bebas adalah B. Bangkit. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Karena itu aku mengingatkan engkau untuk membangkitkan karunia Elohim yang ada padamu melalui penumpangan tanganku. Sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kuasa dan kasih serta pengendalian diri. Oleh karena itu janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, atau juga tentang aku yang adalah tawanan karena Kristus. Sebaliknya ikutlah menderita karena Injil sesuai dengan kuasa Elohim. Wow, di sini kita bangkit bukan untuk kepentingan kita, tetapi kita bangkit untuk menjadi saksinya Tuhan.
Bangkit ini adalah berbicara soal punyailah sikap yang optimis dan positif. Kegagalan itu terkadang terjadi karena kurangnya kita yang bijaksana. Mungkin kita juga kurang pertimbangan yang matang, sehingga pada akhirnya kita terbelenggu dengan trauma, rasa takut untuk gagal, rasa takut untuk memulai. Kembali kita ingat bahwa bangkit, bahwa apa yang kita lakukan bangkit ini karena ada kuasa Elohim yang ada di dalam kita. Ada kuasa yang membangkitkan kita, yang memampukan kita. Bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Untuk jadi saksinya Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, huruf yang keempat adalah A dari kata-kata bebas, yaitu antusias. Boleh kita buka di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-12. Oleh karena itu aku menderita semuanya ini, namun aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku telah diyakinkan bahwa Dia sanggup menjaga apa yang telah dipercayakan kepadaku sampai pada harinya. Untuk bisa bangkit, harus punya antusiasme. Orang yang terbelenggu itu karena ada pembatasan. Ada rantai yang membatasi dia untuk bergerak. Untuk mengikat dia supaya dia tidak bisa bebas kemana-mana. Pada masa lalu, pada beberapa waktu yang lalu maksud saya, ada PSBB di mana PSBB ini adalah pembatasan. Pembatasan yang diberlakukan untuk apa? Untuk membatasi penyebaran virus yang sangat antusias untuk menyebar. Untuk menularkan dirinya kepada orang-orang. Menyakiti orang-orang. Nah, batasan-batasan ini untuk kita sudah gak ada lagi. Belenggu dosa itu kita sudah dipatahkan dan sudah dihapuskan oleh darah Yesus. Sudah lunas dibayar sekali untuk selamanya. Wow, sekali untuk selamanya. Tidak ada lagi batasan bagi kita untuk bisa antusias. Untuk kita bisa bergerak menjadi saksi, menjadi bangkit kembali. Sekali lagi saya mau mengajak kita dengan antusias. Bapak Ibu boleh ketik di kolom chat. Aku bebas. Aku sudah lunas dibayar oleh Yesus. Amin. Haleluya. Yang kelima, adanya keseimbangan. Kata-kata yang terakhir di sini adalah seimbang. Kita boleh baca di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 14. Ikutilah ajaran yang sehat yang telah engkau dengar daripadaku oleh iman dan kasih yang ada dalam Kristus Yesus. Peliharalah segala yang baik oleh kuasa Roh Kudus yang berdiam di dalam hidupmu. Saudaraku, seimbang ini dikatakan apa? Peliharalah segala yang baik. Seimbang artinya adalah selaras dengan kehendak Tuhan. Yang menjadi kehendak Elohim adalah yang terbaik itu terjadi di dalam hidup kita. Beberapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu, itu saya boleh saksi sekalian bahwa saya ini baru pulang dari rumah sakit ya. Saya di opname karena saya sempat kolaps. Saya tipe 1 diabetes. Tapi saya mengalami beberapa waktu ini saya drop gula darahnya. Nah, untuk kami kami menyebutnya type 1 diabetes itu kalau kita lagi drop itu pasti terasa gitu ya. Entah itu terasa koleng seperti itu atau kayak kita hang, gak connect kalau diajak ngomong dan ada keringat dingin. Nah, ini enggak sama sekali. Tiba-tiba saya pingsan. Nah, tiba-tiba saya pingsan tanpa ada tanda-tanda saya kerasa seperti itu, yang seperti biasa. Atau beberapa kali juga sebelum saya pingsan itu ada beberapa kali di mana otak saya ini sadar, saya pernah kesadaran penuh, tetapi saya nggak bisa menggerakkan anggota tubuh saya seperti itu, nggak connect antara otak dengan anggota tubuh saya. Nah, akhirnya saya harus masuk di dalam rumah sakit untuk observasi dan penanganan lagi. Nah,
Akibat dari apa sih kejadian seperti ini boleh terjadi? Harusnya orang normal itu pada umumnya adalah tidur itu 8 jam per hari. Saya juga 8 jam, tapi per minggu. Jadi saya dalam waktu seminggu itu total jumlah waktu tidur saya 8 jam. Ini bukan karena saya insomnia Bapak Ibu, tidak. Tetapi karena kesibukan saya tidak bisa memelihara kondisi tubuh saya. Saya lalai untuk menjaga kesehatan saya. Saya tergerak dengan ada ketika itu ada seorang hamba Tuhan yang juga mengatakan kepada saya, salah satu ciri orang yang menerima anugerah itu adalah bisa memelihara diri dengan baik. Ada pengendalian diri di dalam hidupnya. Tuhan itu memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Kesehatan baik, tetapi malah dirusak sendiri. Kecenderungan dari manusia itu suka dengan apa yang gue suka gitu ya. Makan makanan apa yang enak aja, bukan makanan yang sehat. Terkadang kita juga seperti itu dalam mendengarkan firman Tuhan gitu loh. Kalau mau diingatkan, oh iya firman Tuhan ini, firman Tuhan itu begini, firman Tuhan itu, tapi dia berdalih dengan ini, kan sudah grace gitu loh, ya. Jadi suka-suka. Firman Tuhan itu tujuannya adalah untuk mengingatkan kita, untuk menegur, untuk mengajar kita, untuk mendidik kita, untuk hal-hal yang seperti ini. Oke, kamu sudah keluar dari apa yang seharusnya. Memang sangat sulit Bapak Ibu untuk bisa menjadi hal-hal yang seperti ini. Sangat sulit. Tidaklah mudah untuk bisa menyadari hal ini. Tetapi bagaimana caranya? Ingat apa yang sudah dilakukan Kristus bagi setiap kita. Ingatlah bahwa it is finished, sekali untuk selama-lamanya. Dia sudah selesaikan, dia sudah bangkit, dia mencurahkan Roh Kudusnya bagi setiap kita. Ada roh yang besar di dalam kita, roh yang lebih besar dari apapun juga. Ada roh Elohim yang memampukan kita untuk kita itu bisa bertindak, untuk kita bisa melakukan semua tuntunan-tuntunan dalam firman Tuhan. Demi apa? Demi menyenangkan Dia. Bebas dengan hikmat oleh anugerah. Yang pertama adalah bijaksana, yaitu apa? Memilah masalah agar kita tidak terlalu merasa terbelenggu dan menjadi stres. Yang kedua adalah enggan tergesa-gesa, yaitu penuhi dengan pertimbangan-pertimbangan. Tadi ada 3 hal yang mungkin kita bisa lakukan dalam menimbang sesuatu. Bagaimana jika kemudian pasti akan seperti apa. Kemudian yang paling penting adalah ini. Tetapi apa yang Tuhan lakukan. Tetapi Tuhan itu. Kemudian berikutnya adalah bangkit. Bangkit untuk menjadi saksi. Punya sifat yang optimis. Ada karunia Elohim di dalam kita. Kemudian yang berikutnya adalah antusias. Sudah tidak ada lagi belenggu yang bisa membatasi kita. Untuk itu sebabnya ayo mari kita semakan, kita antusias dengan tuntunan-tuntunan Tuhan. Dan yang terakhir adalah seimbang. Seimbang ini berbicara tentang selaras dengan kehendak Elohim untuk memelihara semua yang terbaik. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.